Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab yang ketiga tentang medan magnet kelas 12. Jadi definisi dari medan magnet sendiri merupakan suatu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnetik, itu disebut dengan medan magnet. Secara umum bahwa medan magnet itu ini ada dua jenis. Yang pertama adalah medan magnet yang sudah kita ketahui, yaitu magnet batang, misalkan magnet jarum dan sebagainya. Itu arah medannya dari utara menuju ke selatan. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, makanya disebut dengan induksi elektromagnetik gitu. Yang pertama pada kawat lurus, kemudian yang kedua pada kawat melingkar, dan yang ketiga nanti pada solenoida dan toroida. Kita bahas yang pertama dulu. Ini pada kawat lurus itu yang diberi arus listrik, maka di sekitar kawat itu akan ada medan listriknya. Nah, besarnya medan listrik itu yang pertama dipengaruhi oleh kuat arusnya, I-nya, kuat arus. Yang kedua dipengaruhi oleh jarak antara titik terhadap kawat. Artinya semakin jauh jaraknya terhadap kawat, kuat medannya semakin kecil. Kebalikannya, semakin dekat terhadap kawat jarak suatu titik itu, maka kuat medannya juga semakin besar. Kemudian kalau terhadap arus berbanding lurus, dengan kata lain ketika arusnya diperbesar, maka medannya semakin besar. Kebalikannya, kalau medannya kuat arusnya diperkecil, medannya juga semakin kecil. Nah, arah medan magnet ini ditunjukkan oleh kaidah tangan kanan pertama. Dijelaskan di sini bahwa ibu jari itu menunjukkan arah arus. Ibu jari ini menunjukkan arah arus. Kemudian keempat jari yang digenggam, ini menunjukkan arah medan magnet B. Ini adalah kaidah tangan pertama untuk menentukan arah medan magnet. Secara umum besarnya medan magnet dapat dituliskan bahwa B sama dengan mu0I per 2PA samanya. B sama dengan mu0I per 2PA. Mu0 nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 yang menunjukkan sudah tetap tidak berubah. Kalikan I nya adalah kuat arus, kemudian 2PA, A nya adalah jarak antara titik terhadap kawat berarus listrik. Kita contoh soalnya ini. Sebuah kawat lurus itu panjang dialiri arus sebesar 6 ampere. Tapi ini diketahui bahwa I-nya itu sama dengan 6 ampere. Tentukanlah besar medan magnet yang berjarak 3 cm. Ini menunjukkan A tadi dari kawat tersebut. Ditanyakan berapakah B-nya. Kita masukkan B sama dengan itu mu0I per 2PA. Tinggal masuk ke persamaan, sama dengan 4pi tadi mu0 nya kali 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya adalah 6 ampere dibagi 2pi dikalikan A nya 3 cm dijadikan meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Dicoret ini, atasnya tinggal 2 6 sama 3 juga dicoret, 2 kali 2 sama dengan 4 ya, kali 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat min 2 ke atas menjadi 10 pangkat 2, sehingga 10 pangkat min 5. Satuannya adalah Tesla. Ini contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti pada gambar berikut. Tentukanlah kuat medan magnet di titik P yang A. Yang B tentukanlah kuat medan di titik Q. Jadi ada di titik P. Di titik P itu jaraknya 2 meter. Di titik Q jaraknya 1 meter. Kita masuk yang A, masuk persamaan. B sama dengan
mu 0I per 2pi A. Titik B sekali lagi, A-nya itu sama dengan 2 meter. Jika masuk sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan kuat arusnya 2 ampere dibagi 2pi dikalikan A-nya 2. Coret. Nah, gitu. Sama ini ya, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 satuannya Tesla. Sama. Kemudian yang B juga sama, tinggal masukkan persamaan. B sama dengan mu 0I per 2pi A. Hanya saja di sini A-nya di titik Q itu sama dengan 1 meter. Masuk menjadi 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya 2 ampere dibagi 2pi dikalikan 1. Coret ini, nah, 2 kali 2 4 ya, kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ini soal yang kedua. Nah, kemudian yang kedua, ini kawat melingkar. Kawat melingkar, di sekitar kawat melingkar berarus listrik juga ada medan magnet. Yang besarnya secara matematis dituliskan bahwa B sama dengan mu 0I per 2R. Bersamanya B sama dengan mu 0I per 2R. Kalian perhatikan perbedaan yang tadi dengan yang kawat melingkar, kawat lurus dengan kawat melingkar. Pada kawat lurus di bawahnya 2pi A. Pada kawat melingkar Pi-nya hilang menjadi 2R. R-nya adalah jari-jari lingkaran. Ketika ada sekian banyak kawat yang dililitkan, yang dilingkarkan, N jumlah kawat yang dilingkarkan, maka persamaannya menjadi bahwa ini B sama dengan mu 0I kalikan N per 2R. N-nya adalah jumlah kawat, jumlah lilitan ya, yang dilingkarkan. Kemudian arahnya ditentukan dengan kaidah tangan kanan pertama, hanya saja di sini berbeda. Ibu jarinya menunjukkan arah medan. Ibu jari ini menunjukkan B arah medan. Kemudian keempat jari yang digenggam ini sama dengan arah arus. Jadi berkebalikan sama yang kawat lurus tadi. Kalau kawat lurus, ibu jari menunjukkan arah arus, keempat jari menunjukkan arah medan. Pada kawat melingkar, dibalik, ibu jari menunjukkan arah medan, keempat jari yang dilingkarkan menunjukkan arah kuat arus. Ya. Kita masuk selanjutnya. Nah, ini contohnya. Kawat seperempat lingkaran ini dialiri arus 5 ampere seperti pada gambar berikut. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukanlah kuat medan magnet di titik B. Di titik B adalah di tengah-tengah atau di pusat lingkaran. Ini diketahui I sama dengan 5 ampere. Kemudian ini menunjukkan jari-jari R. Ditanyakan berapakah B-nya. B secara umum dapat dituliskan sama dengan apa? Mu 0I per 2R. Nah, ini adalah ketika B-nya, ketika lingkarannya penuh. Tapi karena di sini seperempat lingkaran, maka di depannya harus munculin seperempat kali mu 0I per 2R. Sekali lagi, seperempatnya ini muncul karena apa? Lingkarannya hanya seperempat lingkaran. Kalau lingkarannya setengah lingkaran, ya setengah mu 0I per 2R. Kalau seperdelapan, seperdelapan mu 0I per 2R. Dan seterusnya. Tinggal masuk aja. Sama dengan seperempat kali 4pi 10 pangkat min 7 ya, dikalikan kuat arusnya 5 ampere dibagi 2 kali cm jadikan meter 0,4, sehingga tinggal kita coret lagi berapa ini, 4 dengan 4 hilang. Nah, sama dengan 5pi
kali 10 pangkat min 7 dibagi 0,8, atau disitu kan 50 pi per 8, 50 pi per 8 kali 10 pangkat min 7. Kalau dibagi 2, 25 per 4 ya, 25 per 4 pi boleh aja, kali 10 pangkat min 7 satuannya Tesla. Kalau dijadikan desimal boleh silakan, 6,25 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Lanjut nomor 2, contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini ada dua buah kawat. Yang pertama adalah kawat setengah lingkaran, yang kedua adalah kawat lurus. Nah, dari sini kalian harus menentukan arah medannya. Arah medan pada kawat setengah lingkaran itu adalah masuk bidang, sementara pada kawat lurus keluar bidang. Sehingga di sini B untuk kawat melingkar, B1 katanya itu untuk kawat setengah lingkar, B1-nya itu sama dengan masuk bidang. Masuk bidang itu tandanya silang. B2-nya yang kawat lurus keluar bidang itu tandanya titik. Maka di tengah-tengah nanti itu sama dengan apa? Sama dengan B1 dikurangi B2 karena arah medannya berlawanan. Kalau enggak, B2 dikurangi B1 boleh. Terserah. Tinggal yang mana yang negatif, mana yang positif, silakan bebas. Yang penting ketika arah medannya berlawanan maka harus dikurangkan. Satunya positif, satunya negatif. Kita cari dulu pada kawat setengah lingkaran B1-nya ini. Ini kawat setengah lingkaran. Nah, yang ini kawat lurus. Kawat lurus. Kita cari B1-nya dulu. B1 sama dengan setengah mu 0I per 2R sama dengan setengah kali 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan arusnya adalah 8 per pi, 8 per pi ya, per 2 dikalikan R-nya 1 meter. Nah, yang kita coret 4 sama 4-nya, pi-nya dicoret dengan ini. Nah, sama dengan berapa itu? 8 kali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian B2-nya kita cari. Ini adalah kawat lurus tadi. Sama dengan mu 0I per 2PA. Dengan lihat ada pi-nya yang di bawah ya. Karena kawat lurus. Sama dengan 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya 2 ampere dibagi 2pi dikalikan A-nya adalah 1 meter. Udah. Coret lagi. Nah, ini menjadi 2 kali 2 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 7 satuannya Tesla. Baru kita kurangkan B di titik P atau di pusat itu sama dengan B1 dikurangi dengan B2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 satuannya Tesla. Ya. Nah, kita lanjutkan nomor 3. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyaknya lilitan. Ini ada banyak lilitan, 10 lilitan. Berapakah besar magnet pada kawat tersebut? Dengan masukkan ini jari-jari R, kemudian ini kuat arus I, ini jumlah lilitan itu N besar. Maka B sama dengan mu 0 I ada N besarnya karena ada jumlah lilitan 10 ya, per 2R. Karena kawatnya ini melingkar penuh,
Maka di sini tidak ada setengah atau seperempat dan seterusnya. Tinggal masuk aja. Sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan 4 dikalikan 10, n-nya dibagi 2 dikalikan 0,1. Coret ini. Nah, ini menjadi 2 ya. 2 kali 4 sama dengan 8pi kali 10 pangkat min 5. Satuannya Tesla. Oke, ini soal nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke yang solenoida dan toroida. Solenoida merupakan suatu lilitan yang berbentuk memanjang. Jadi lilitan yang berbentuk memanjang itu disebut dengan solenoida. Gambarnya seperti pada gambar ini, solenoida. Nah, ketika lilitan ini diberi kuat arus, maka di sekitar kuatan lilitan itu juga terdapat medan magnet yang besarnya secara matematis dituliskan B sama dengan mu0 IN per L. Yang ini B sama dengan mu0 IN per L, dengan I adalah kuat arus, N-nya adalah jumlah lilitan, L-nya adalah panjang solenoida. Ini ketika B-nya berada di tengah. Sedangkan di ujung kawat ini B-nya sama dengan mu0 IN per 2L. Yang ini ya. B sama dengan mu0 IN per 2L. Sekali lagi, kalau yang tidak ada duanya itu berarti di tengah. Kemudian ada duanya, ini berarti berada di ujung solenoida. Kemudian yang kedua ada toroida. Toroida adalah suatu kawat yang berbentuk lingkaran. Lilitan yang berbentuk lingkaran itu disebut dengan toroida. Nah, besarnya kuat medan magnet dituliskan bahwa B sama dengan mu0 I per 2pi R. R-nya adalah jari-jari toroida. Ini R-nya sekali lagi adalah jari-jari toroida. Ketika ada R1 dan R2 seperti ini misalkan, maka R-nya adalah nanti merupakan suatu rata-rata. Jadi R1 ditambah R2 dibagi dengan 2. Tapi kalau nanti misalkan R-nya hanya 1, ya tinggal masukkan aja mu0 I per 2pi R. R-nya adalah jari-jari toroida. Nah, kita lihat di sini soalnya. Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan. Ini berarti 800 lilitan menunjukkan N ya. Dan jari-jarinya, dan jari-jari berarti menunjukkan R ya. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere berarti menunjukkan I. Tentukanlah induksi magnetik di pusat solenoida. Nah, di sini ada panjangnya adalah L ya. L begitu. Ya, kalau di pusat solenoida tadi A sama dengan mu0 I B ya. B sama dengan mu0 I N per L. Kita masukkan aja sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya adalah 0,5 dibandingkan N-nya 800 dibagi L, L-nya 2 meter. Oke, ini tinggal coret. Ini sama dengan 2 ya. 2pi kali 0,5, 2 kali 0,9 sama dengan 1, sama dengan 800pi kali 10 pangkat min 7. 800pi kali 10 pangkat min 7 sama dengan 8pi kali 10 pangkat min 5. Satuannya Tesla. Kemudian yang B di ujung. Di ujung bawahnya ada 2L tadi. B sama dengan mu0 IN per 2L. Ya sama dengan 8pi kali 10 pangkat min 5 dibagi 2. Boleh saja. Kalau udah ya masukkan persamaan aja. Kemudian 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan 0,5
dikalikan N-nya 800 dibagi 2 kali L-nya, L-nya 2. Ya, coret gitu. Ini jadi 400 ini. 400 pi kali 10 pangkat min 7 atau 4 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini contoh pada solenoida. Ini contoh yang nomor 2, ini tentang toroida. Di sini ada 2 jari-jari. Ada jari-jari pertama 4 cm, kemudian jari-jari keduanya ada 6 cm. Maka kalau ada 2 jari-jari kayak gini, jari-jarinya merupakan suatu rata-rata tadi. Sehingga kita cari dulu bahwa R itu sama dengan R1 ditambah R2 dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Harus jadikan meter, jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah sekarang berapakah B-nya? Dengan masuk, karena di sini ada N, kemudian ada kuat arus I yang masukkan persamaan, B sama dengan mu 0 IN per 2 pi R sama dengan 4 pi 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya adalah 4 dikalikan N-nya 100 dibagi 2 pi dikalikan 5 10 pangkat min 2. Oke, ini tinggal kita coret saja. Ini sama ini 2 gitu ini. 2 kemudian 100 dengan 5 20 coret aja. Nah, gini. 20. 2 dikalikan 4 dikalikan 20 sama dengan 160. 160 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 160 kali 10 pangkat min 5. 60 kali 10 pangkat min 5. Kalau enggak 1,6 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah Tesla. Itu contoh kalau ada 2 jari-jari, ada R1, R2, maka sekali lagi R-nya merupakan suatu rata-rata. Nah ini soal, silakan nanti dikerjakan sebagai tugas kalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.